Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu judulnya adalah cara mengurangi kemiskinan menurut Islam. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah apa? Di situ cara mengurangi kemiskinan menurut Islam. Menurut Islam, kemiskinan dikurangi dengan kerja keras mencari rezeki yang halal. Jadi kemiskinan itu dalam pendapat Islam itu bagaimana? Kita harus bekerja keras. Kerja keras dalam artian di sini kita harus mencari rezeki yang halal untuk kita bisa menafkahi diri kita dan juga keluarga kita dan juga orang lain yang terikat dengan kita. Oleh sebab itu, salah satu cara yang pertama di situ mengurangi kemiskinan yaitu dengan cara kerja keras mencari rezeki yang halal. Kita ketahui bersama bahwa di masa sekarang untuk mencari pekerjaan itu sedikit sulit. Oleh sebab itu kita harus memiliki yang namanya kreativitas dalam bekerja. Orang yang memiliki kreativitas, dia ahli dalam sesuatu, pasti itu akan dibutuhkan oleh orang lain tersebut. Oleh sebab itu, maka di situ merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan rezeki. Itu kerja keras menjadi rezeki yang halal, salah satunya dengan cara seperti itu. Atau kita bisa dengan cara berdagang, atau bisa kita menjadi tenaga kerja untuk mencari pekerjaan, untuk bekerja dan mendapatkan gaji dari orang tersebut. Yang penting intinya di dalam Islam itu kita diajarkan untuk kita bisa kerja keras mencari rezeki yang halal. Oleh sebab itu, maka di sini salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan yaitu kerja keras mencari rezeki yang halal. Yang kedua, bagaimana cara mengurangi kemiskinan? Yang kedua di situ menabung. Kita diajarkan di dalam Islam supaya kita menabung. Penting sekali kita menabung supaya nanti takutnya di situ kita butuh yang namanya biaya-biaya yang begitu mendadak. Salah satu contohnya biaya untuk pendidikan. Salah satu contohnya biaya untuk pengobatan, misalkan kalau misalkan nanti bisa mendadak sakit. Oleh sebab itu kita senantiasa dalam menjalani kehidupan memiliki prinsip berjaga-jaga. Salah satu contohnya di situ berjaga-jaga dalam bidang keuangan, yaitu kita bisa menabung. Dengan cara menabung kita memiliki yang namanya simpanan. Dengan cara menabung maka tabungan kita bisa gunakan untuk kepentingan kita di masa depan. Itu cara yang kedua untuk mengurangi yang namanya kemiskinan. Cara yang ketiga untuk mengurangi kemiskinan yaitu menghindari riba. Kita ketahui bersama yang dimaksud dengan riba di situ ialah bunga. Salah satu contohnya
Misalkan ada seseorang meminjamkan kepada orang lain 10 juta, maka orang lain yang meminjam tersebut disuruh mengembalikan 12 juta, 10 juta pinjaman pokoknya, 2 jutanya di situ adalah bunganya. 2 juta tersebut itu termasuk kepada riba. Dalam Islam, riba itu haram dan tidak boleh dimakan. Orang yang memakan harta riba tersebut, maka di situ apa? Memakan barang-barang yang haram. Dan Allah sendiri yang melarang manusia di situ untuk memakan harta riba. Makanya di situ cara mengurangi yang namanya kemiskinan, di sini yang ketiga kita harus menghindari riba, karena riba di situ mudarat di dalam kehidupan kita. Lalu siapa yang dirugikan? Yang dirugikan di dalam riba tersebut yaitu orang yang meminjam uang. Karena mereka di situ harus membayar bunga-bunga atas pinjaman mereka. Makanya di situ Islam mengajarkan kita menghindari riba supaya dua hal, yang meminjamkan uang selamat dan juga yang meminjam juga selamat dan mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan bersama. Cara mengurangi kemiskinan yang selanjutnya serta melalui distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Jadi Islam di situ mengajarkan kepada kita supaya melakukan pemerataan kekayaan atau distribusi kekayaan. Salah satu contohnya di situ bisa dengan cara zakat, bisa dengan cara infak, dan juga bisa dengan cara sedekah. Dengan 3 cara tersebut, maka di situ ada yang namanya distribusi kekayaan atau pemerataan kekayaan. Salah satu contohnya misalkan zakat. Zakat bagi orang yang sudah memiliki harta dan hartanya sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul, harta tersebut dikenakan zakat, maka di situ wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Ada orang fakir miskin, ada orang miskin, ada yatim piatu, dan juga apa di situ ada orang yang terbelenggu oleh utang, dan juga hal-hal yang lain yang berhak untuk menerima zakat. Itu ada berbagai macam karakteristik bagi orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Makanya zakat yang diberikan oleh orang yang mengeluarkan zakat tersebut merupakan cara untuk terlaksananya distribusi kekayaan kepada masyarakat. Sehingga harta tidak hanya bertumpu kepada satu orang. Yang kaya makin kaya dan juga yang miskin makin miskin. Dengan diterapkannya yang namanya distribusi kekayaan, seperti zakat, itu kekayaan tidak hanya bertumpuk kepada satu orang saja. Selain zakat apa di situ? Ada yang namanya infak. Infak di situ membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain infak ada juga sedekah. Sedekah di situ dalam artian di sini sedekah kompleks. Bukan hanya bersifat materi, melainkan imateri juga termasuk kepada sedekah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik di situ adalah sedekah. Sabdanya Rasulullah SAW. Senyum juga sedekah. Jadi kita dalam sedekah bisa berbentuk dengan cara memberikan materi, bisa berbentuk dengan cara memberikan imateri kepada orang lain. Peran pemerintah juga penting dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi untuk mengurangi kemiskinan di situ ada juga peran pemerintah di dalamnya, yaitu dengan cara menciptakan lapangan kerja. Semoga kedepannya lapangan kerja di situ semakin banyak sehingga bisa mengurangi yang namanya pengangguran, bisa menyerap tenaga kerja semakin banyak sehingga pengangguran semakin menurun. Selain menciptakan lapangan kerja, peran pemerintah juga menyediakan kebutuhan dasar. Sementara masyarakat wajib membantu sesama
dan menjauhi ketidakadilan ekonomi. Jadi kita untuk membantu orang lain, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara kita sadar, kita harus membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan tersebut. Dengan cara kita membantu orang lain, baik dari situ materi maupun imateri, kita sudah meringankan beban orang lain, dan juga kita sudah mengurangi yang namanya kemiskinan, karena kita sudah membantu mereka yang membutuhkan pertolongan baik materi maupun imateri. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.